A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-76 dikatakan, Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun, kana min qaumi Musa, dia adalah umatnya Nabi Musa. Fabago alaihim, dia berbuat zalim. Nah, orang-orang kaya ini kadang-kadang berbuat zalim. Orang-orang kaya menjadi kelas elit lah, feodal ya, yang dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, sehingga harus dihormati, harus diperlakukan istimewa. Orang-orang kaya seperti itu ada, itu kan. Jadi menurut Profesor Dr. Anhar Gonggong atau Gonggong ya, namanya unik ya. Beliau sudah tua tapi profesor besar, ahli sejarah. Banyak ahli-ahli sejarah dari Indonesia itu layak kalian simak ya. Sejarah, ahli sejarah Islam, ahli sejarah politik. Salah satunya yang saya kagumi itu Anhar Gonggong. Senior, profesor, doktor, ahli sejarah. Dia pernah berkata, saya simak ya, bahwa umumnya orang-orang kaya itu menjadi orang-orang yang zalim. Karena kenapa? Dia punya kekuasaan, punya kekayaan. Dengan kekayaannya dia bisa berbuat sewenang-wenang. Ya, orang-orang koruptor itu, para koruptor itu semakin kaya semakin zalim. Dia makan uang rakyat. Nah, menurut beliau, selain orang kaya, ada juga kelompok para ilmuwan, orang-orang yang berilmu. Beliau kan ahli sejarah ya. Dalam sejarahnya beliau melihat bahwa orang-orang berilmu juga sebagiannya ada kecenderungan untuk menjadi orang-orang feodal. Orang yang memanfaatkan ilmunya untuk menzalimi orang lain. Jadi kita juga harus berhati-hati ya. Kita misalnya nih jadi orang yang berilmu, itu bisa jadi kita menggunakan kekuasaan ilmu kita. Orang yang berilmu kan punya makom ya, punya kedudukan, punya jabatan. Nah kadang-kadang dia menggunakan jabatannya, kekuasaannya terhadap bawahannya itu sewenang-wenang. Nah, kalau tadi dalam surat Al-Quran orang kaya, kalau menurut sejarah Indonesia orang-orang yang berilmu. Tadi saya juga kuliah tentang ini ya di musola. Saya ingin nambahkan, mengapa orang yang berilmu menjadi orang feodal, menjadi orang yang harus diistimewakan. Kita kadang-kadang kalau sudah menjadi orang yang berilmu, kita merasa jadi orang elit kan, menjadi orang yang harus diperlakukan secara khusus. Kita tidak lagi mau bergaul dengan orang-orang bawahan, tidak mau lagi bergaul dengan orang-orang masyarakat kecil. Nah itu sudah itu jadi feodal Anda, tidak melalui ke bawah. Anda misalnya, kita misalnya jadi lulusan S1, S2, membayangkan bahwa murid-murid kita tuh harusnya mahasiswa. Pas ke kampung ternyata anak-anak kecil yang harus kita ajari ya, gengsi itu gitu ya. Masa saya harus mengajar anak-anak SD, anak-anak TK. Nah itu kan, itu sudah dia merasa berbeda, merasa menjadi orang feodal. Yang kedua, orang-orang berilmu itu kadang-kadang dia menutup diri. Seharusnya ilmu itu kan menyingkapkan, membukakan diri. Ilmu kan definisinya al-inkisyaf, keterbukaan. Anda belajar ke sini itu sudah menunjukkan keterbukaan. Anda siap menerima ilmu-ilmu baru kan? Anda siap menyimak ilmu-ilmu baru. Itu satu keterbukaan. Tapi kadang-kadang keterbukaan menjadi ketertutupan. Ketika kita fanatik pada satu ilmu, sehingga kita tidak mau mendengarkan yang lain. Fanatik pada guru, fanatik pada satu pemikiran, fanatik pada satu madhab. Kita tidak mau menyimak orang lain. Nah, ilmu yang seperti gini adalah ilmu akumulasi, bukan ilmu anihilasi. Ada dua ilmu itu ya. Akumulasi itu tumpukan-tumpukan. Dalam ilmu akumulasi yang menonjol adalah diri kita. Jadi semakin
pintar semakin nama Anda berkibar. Semakin pintar, semakin cerdas, semakin menonjol diri Anda. Ego kita. Kalau ilmu anihilasi, semakin pintar, semakin hilang kita. Semakin pintar, semakin banyak ilmu, kita semakin hilang. Yang ada hanyalah manifestasi ilahi. Nah itu jadi ilmu juga bisa membuat kita menjadi feodal, sehingga kita menjadi orang yang elit, menghususkan diri, hanya kelompok kita yang paling benar, hanya madhab kita yang paling benar. Dalam sejarah misalnya Ma'mun, ketika menganggap madhab yang paling benar adalah Mu'tazilah, dia menolak ya. Seluruh madhab yang lain diusir atau bahkan dimihnah kan. Di zaman-zaman khalifah itu seperti itu. Di Malaysia misalnya, madhab resmi adalah Syafi'i. Yang main-main di sana ada madhab Hanbali misalnya, itu diresmikan ya. Nah kadang-kadang seperti itu ya, membuat kita menjadi merasa tertutup, menjadi fanatik terhadap ilmu. Yang ketiga, nah ilmu itu membuat kita ujub. Nah ini kan, kalau dalam hadis afatul ilmu anisyan kan, penyakit ilmu adalah lupa. Tapi ada juga penyakit ilmu yaitu ujub. Ujub itu kan merasa bangga, merasa menjadi sombong. Itulah hal-hal yang membuat kita menjadi feodal. Ya. Kalian tahu Abu Dzar ya? Abu Dzar itu sahabat Nabi kan, yang diusir. Kenapa diusir? Karena dia melihat orang-orang yang berilmu itu sukanya harta. Nah, aneh kan? Orang yang berilmu tuh kok sukanya harta? Maka dia mengkritik tuh para ilmuwan, para ulama yang mencari harta, yang mendambakan harta dengan berbagai cara apapun. Mudah-mudahan kita menjadi alim yang ilmu ya, yang tidak dibutakan oleh kekuasaan, tidak dibutakan oleh harta ya. Kita tetap menjadi orang-orang yang memang dekat dengan rakyat, berbaur dengan siapapun dan terbuka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.